Pertama-tama kita buka aplikasi Video Scribe ya. Kemudian kita pilih Create New Scribe sehingga tampilan kerja kita adalah layar putih ini. Di sini ada timeline dan di atasnya ada menu ya. Kita akan membuat sebuah bangun segitiga. Kita pilih, di sini sudah tersedia punya saya, teman-teman nanti bisa ketikkan di sini triangle seperti itu. Nanti akan muncul segitiga yang kita butuhkan. Nah, saya pilih segitiga ini, kita lakukan insert, kemudian kita posisikan sedemikian rupa. Kita bisa lakukan sesuaikan ukurannya. Kemudian akan saya posisikan di sini negatif 17 agar terlihat miring. Nah, kemudian kita centang ya. Selanjutnya akan saya copy dan paste sehingga kita memiliki dua objek segitiga yang sama persis, dan ini saya buat menjadi plus 17. Nah, kemudian akan saya lakukan flip ya, sehingga nampak seperti dicerminkan ya, seperti itu. Kemudian akan saya posisikan sedemikian rupa. Kita bisa menggunakan garis bantu di sini. Di sini ada garis bantu yang kita bisa tarik ke bawah. Nah, kemudian ada garis bantu secara vertikal juga. Ya. Agar dia posisinya sama, kita garis bantu lagi berarti sekitar di sini. Nah, sudah. Kemudian akan kita berikan garis vertikal. Teman-teman bisa klik line di sini ya, karena saya sudah tersedia ini. Saya pilih garis lurus agar dia posisinya vertikal, maka di properties ini kita ubah dia menjadi 90 derajat. Kita bisa isikan 90 ya. Kita posisikan seakan-akan dia di tengah. Kita sesuaikan ukurannya, misal agar lebih panjang seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pastikan dulu di timeline kita seleksi semuanya, bisa dengan Ctrl A ya, atau dengan tekan Shift gitu, sehingga semua terseleksi. Kita centang pada set kamera agar ketika kalau tidak disengaja kita bergeser, posisi mereka ketika dianimasikan itu tetap ya. Kemudian kita akan, ini adalah urutan di mana objek itu keluar. Ini segitiga pertama, kemudian ini segitiga kedua, dan ini adalah garis vertikalnya yang akan dijadikan cermin. Nah, kita ingin garis vertikal ini keluar pada posisi yang kedua, maka kita geser ya, demikian. Kemudian untuk segitiga yang kedua ini akan saya ubah warnanya. Ini tadinya full color, kita ganti menjadi outline. Kita ganti misalkan merah. Kita buat menjadi merah. Ya. Centang. Merah. Nah, kemudian agar nampak itu terrefleksikan, kita juga bisa pilih yang tadinya draw, kita pilih mode. Dan pilih mode, kemudian clear itemnya kita hilangkan. Lalu kita pilih dari objek yang pertama, yaitu segitiga. Jangan pilih objek yang garis lurus. Ini berarti nanti mengubah dari garis lurus menjadi segitiga. Dengan apabila kita milih segitiga, kita hanya menggesernya saja. Enak. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Kita bisa preview terlebih dahulu. Ya, kita gambar segitiga per objek pertama, kemudian garis lurus. Selanjutnya adalah hasil refleksinya. Seperti itu. Nah, agar nampak berbeda lagi pada garis vertikal, kita ubah warnanya, tadinya full color, saya ganti.
Misalkan saya ingin nanti menggunakan ungu. Kemudian tidak saya pause-nya kayak saya buat 0 agar lebih cepat. Animate-nya juga saya kurangi menjadi 2. Untuk segitiga yang pertama juga animate-nya saya kurangi menjadi 2. Objek yang selanjutnya animate-nya juga saya kurangi menjadi 2. Ya. Nah, selanjutnya kita akan beri nama. Nah, kita akan beri nama pada masing-masing segitiga. Berarti kita insert text di sini. Misalkan saya beri nama A. Nah, sini. Kita posisikan sedemikian rupa, si A itu ada di atas. Kita perkecil ukurannya. Kita geser ya, agar sama ukurannya, copy paste. Kita pindah, misalkan B-nya ada di sini. Ya. Kemudian kita copy paste lagi. C ada di posisi bawahnya. Kita akan ganti masing-masing ini, kita ganti jadi B di sini, replace text. Kita ganti huruf B. Kemudian yang ini kita ganti dengan huruf C. Ya, oke. Nah, tentunya posisinya tidak demikian. Nah, oke lah, karena itu untuk objek segitiga yang kedua ini kita geser. Ini juga kita geser karena kita ingin nama dari ABC ini keluar setelah adanya objek segitiga yang pertama, gitu. Jadi ini nanti akan keluar objek segitiga pertama huruf A, B, kemudian C. Nah, selanjutnya ABC ini juga akan kita duplikasi pada segitiga yang kedua. Ini kita copy paste agar mendapatkan sama, sehingga kita tinggal geser. Gitu. Pada timeline akan saya geser terlebih dahulu. Ya. Kita ubah warnanya merah agar sama seperti segitiganya. Kemudian copy paste agar sama. Kemudian kita copy paste lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita ubah. Tadinya A, kita ubah menjadi huruf B. Begitu juga A yang ketiga kita ubah menjadi huruf C. Ya. Oke. Sebenarnya kita bisa berhenti sampai di sini. Oh, seharusnya A aksen ya. Lazimnya kita berikan namanya A aksen, B aksen, C aksen. Kita beri nama A aksen, B aksen, kemudian C aksen. Ya. Selanjutnya kita akan beri garis penghubung yang menyatakan bahwa jarak antara A dengan A aksen itu sama, B dengan B aksen itu sama, C dengan C aksen sama. Kita bisa lakukan insert garis lurus seperti tadi, ya. Kita posisikan sedemikian rupa sehingga menghubungkan A dengan A aksen, A dengan A aksen, ya. Ini, ya. Nah, kemudian kita bisa change properties-nya agar terlihat seperti garis putus-putus, atau kita bisa lihat dulu dia ternyata menggambarnya dari kiri ke kanan, padahal yang kita inginkan jarak dari A ke A aksen. Agar seakan menggambarnya dari kanan ke kiri, maka kita lakukan flip. Ini dia, ini flip. Kita bisa lihat ya, dari kanan ke kiri. Oke, sudah pas. Kemudian kita ingin agar menjadi garis putus-putus, kita bisa menggunakan ini. Nah, stitch atau sew ya. Nah, ini kalau kita play yang keluar malah
bukan tangan. Nah, jika kita menginginkan tangan, di sini ada gambar tangan, hand ini bisa kita ganti dengan sesuai yang kita harapkan mana. Misalkan saya pilih ini, ya. Oke, centang. Kemudian untuk warna akan saya ubah agar tidak sama. Misalkan saya akan menggunakan warna hijau. Ya. Kalau kita play, ya, seakan-akan dia garis putus-putus, dari sisi kanan warnanya beda. Oke, siap. Kita centang, sudah sesuai. Agar sama, kita bisa copy, paste. Kita tarik ke bawah. Dari jarak dari B ke B aksen. Ya, kita bawa sedikit lagi. Ya. Ya. Kemudian kita paste lagi untuk yang C. Nah. Ya. Sampai sini sudah selesai. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk kita lakukan set kamera lagi. Seperti biasa kita Ctrl A, kita set kamera, atau sebenarnya setiap membuat satu objek kita set kamera, satu objek set kamera. Agar kadang kita tidak tahu mouse kita gerak-gerak sendiri, wah kalau berubah bisa bahaya, kita harus set kamera secara terus-menerus. Kita akan preview terlebih dahulu. Objek segitiga pertama, untuk zoom at end saya uncheck. Nah, jika terasa lama, ya, misalkan seperti terasa lama, saya stop dulu. Jika merasa terasa lama untuk di setiap objeknya, kita bisa lihat lagi di propertiesnya. Ini dia, pause kita kurangi. Pause-nya kita kurangi. Pause-nya kita kurangi. Ini juga tidak perlu. Ini kita beri, tetap beri. Ini juga dikurangi. Ini dikurangi karena setengah detik itu cukup terasa lama. Ya, ini juga dikurangi dan ini biarkan. Oke, kita coba lagi. Oh, ini detiknya bisa kita kurangi juga menjadi 2. Ini detiknya bisa kita kurangi jadi 2 juga. Ya. Oke, semua sudah siap. Kita preview lagi. Objek segitiga pertama, kita beri nama segitiga A, B, dan C. Kemudian akan kita buat sebuah garis yang bisa kita katakan sebagai cermin, lalu kita refleksikan sehingga terdapat segitiga yang kedua itu A aksen, B aksen, C aksen. Dari sini kita ketahui jarak A aksen itu sama, B aksen juga memiliki jarak yang sama, C aksen juga memiliki jarak yang sama terhadap sumbu vertikal tersebut. Ya. Kita bisa menambahkan suara juga, teman-teman. Di sini ada, ya, voice over. Jadi ketika kita lakukan preview ini tadi, kita bisa langsung melakukan satu rekaman, gitu. Atau juga bisa menambahkan musik di sini. Bisa menambahkan musik. Ya, ini akan muncul jika Anda terkoneksi internet. Sayangnya saya tidak terkoneksi internet. Di sana akan ada pilihan-pilihan yang sudah disediakan secara gratis oleh VideoScribe. Dan yang paling terakhir dalam membuat animasi refleksi ini yaitu nih, publish atau render. Nah, jangan sampai sudah dibuat susah-susah ternyata belum dipublish. Publish atau render bisa pilih create video file atau langsung kirim ke media sosial kalian, bisa di YouTube atau Facebook atau ke PowerPoint juga bisa. Ini kita bisa simpan di laptop kita atau device kita, bisa disesuaikan formatnya mau AVI atau mau bisa pilih ini ya, bisa pilih AVI, berikan nama misalkan animasi refleksi seperti itu. Kemudian ketik centang ya. Nanti akan secara otomatis ngerender hasil video kalian. Saya tidak akan mau publish karena butuh waktu cukup lama. Nah, bisa diulang tidak tadi untuk bisa menganimasikan segitiga dari objek segitiga 1 ke 2 itu namanya apa? Saya ulangi, ini menggunakan teknik morph. Ya, teknik morph dengan clear itemnya kita uncheck. Karena kalau ini dicentang, coba ya kita lihat
apa pengaruhnya kalau itu dicentang. Kita coba play dari sini. Kita akan melakukan morph. Lihat, segitiga yang pertama hilang. Oleh karena itu, tadi pada clear itemnya saya uncheck, sehingga objek yang pertama tidak hilang. Ya, ingat teknik morph. Ini kita hilangkan. Oke, kemudian terakhir untuk menyimpan di sini save or export juga bisa diberi nama. Di sini misal animasi morph atau juga bisa animasi refleksi. Bisa dipilih foldernya ada di mana atau buat folder sendiri itu juga bisa. Seperti itu. Oke, ini kita centang. Oke. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait animasikan materi refleksi matematika menggunakan video scribe. Semoga mendatangkan manfaat bagi teman-teman semua dan coba bisa diaplikasikan atau dipraktekkan pada device masing-masing. Terima kasih. Dari saya Nurina Hidayah, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.